Di zaman modern ini, masih banyak daerah di Indonesia yang belum mendapatkan aliran listrik. Fakta menunjukkan, 15 dari 100 rakyat Indonesia belum menikmati pasokannya. Berbagai permasalahan, teknis dan geografis menjadi sebab belum tersedianya listrik, terutama di daerah-daerah terpencil di Indonesia. Ricky Elson adalah salah satu putra bangsa yang peduli terhadap hal ini. Seorang teknokrat muda yang bersama timnya mendirikan perusahaan bernama Lentera Angin Nusantara. Lentera Angin Nusantara mengembangkan berbagai teknologi yang bermanfaat untuk menyelesaikan berbagai masalah yang ada di Indonesia. Lentera Angin Nusantara membuat teknologi pembangkit listrik tenaga angin yang efektif dan efisien untuk digunakan di daerah terpencil di Indonesia. Lentera Angin Nusantara berlokasi di Ciheras, sebuah daerah pantai di Tasikmalaya, Jawa Barat. Dengan lahan seluas 1,5 hektar, Ciheras tidak hanya menjadi laboratorium untuk pembangkit listrik tenaga angin saja. Di Ciheras terdapat juga area beternak dan bercocok tanam yang dimanfaatkan bersama-sama oleh Lentera Angin Nusantara dan masyarakat sekitar. Lokasinya yang jauh dari pusat kota tidak menutup minat para tamu untuk berkunjung ke Ciheras, terutama pelajar dan mahasiswa yang ingin menimba ilmu dari Ricky Elson. Lentera Angin Nusantara bersama dengan Yayasan IBK memanfaatkan teknologi yang dikembangkannya dalam program Sumba Iconic Island. Program tersebut sedang dikembangkan di Indonesia untuk mengusahakan 100% listrik di Pulau Sumba yang bersumber dari energi terbarukan. Sebenarnya awal membuat Penari Langit ini sebelum namanya Penari Langit ya, ada dua background. Yang pertama dari perjalanan saya keliling Indonesia. Waktu saya keliling Indonesia itu saya merasa bahwa masih banyak daerah-daerah di pelosok Nusantara ini yang kondisinya sangat miris sekali. Tidak ada air bersih, tidak ada listrik, tidak ada sanitasi, tidak ada sarana-sarana sekolah, pendidikan, tidak ada sarana kesehatan. Tapi saya tidak tahu mau mulai dari mana. Tapi setelah berpikir ternyata saya lihat bahwa kunci pertamanya itu adalah energi. Tentu saja ini juga setelah memikirkan kondisi di Indonesia bahwa kondisinya adalah anginnya pelan. Kalau kondisi anginnya pelan, kondisi biasa hari-hari angin pelan, berarti bagaimana caranya di kondisi angin pelan pun kincir angin harus berputar dengan baik. Kemudian sesekali itu badai pada musim-musim tertentu seperti musim barat seperti sekarang ini, hampir setiap hari itu badai. Walaupun frekuensinya sangat pendek sekali, cuma 15 menit, tapi angin itu kencang berhembus. Kemudian juga daerah-daerah yang tertinggal ini ternyata posisinya kebanyakan di pesisir pantai atau di atas gunung, sehingga kendalanya itu adalah perkaratan garam, kandungan udara yang mengandung garam, sehingga membuat peralatan-peralatan dari logam berkarat. Dan ini saya jadikan PR semuanya yang harus diselesaikan, sehingga saya memilih pada akhirnya bilahnya dari kayu pinus. Kita bawa ini semuanya targetnya adalah teknologi yang bisa dikuasai di Indonesia, yang bisa ditransfer dan bisa direplika. Nah, bagaimana kita menghasilkan produk teknologi yang hanya berbentuk bilah yang sangat sederhana? Itu pasti bisa. Dan kita sudah mencoba memulainya, mulai yang dari pengrajin manual yang kita coba bimbing di Lumajang. Tentu saja banyak sekali kendala-kendala yang kita hadapi ya, namanya proses transfer teknologi. Namun perlahan ini bisa teratasi, dan sekarang ini kita lagi membimbing teman-teman kita di bengkel-bengkel yang selama ini melakukan machining ya dengan CNC. Kita mengembangkan CNC router sendiri. Jadi kita di sini mengajarkan mulai dari perancangan bilah sampai pemilihan kayu, sampai proses pembuatan bilah, sampai nanti proses pengerjaan. Penari Langit memiliki efisiensi hingga 95% dan dapat menghasilkan listrik hingga 1000 watt, sehingga sebuah ladang angin yang terdiri dari 20 turbin dapat menghasilkan listrik hingga 20.000 watt. Listrik yang dihasilkan ladang angin ini disimpan pada baterai pada sebuah bangunan yang terletak satu komplek dengan ladang angin.
Dari tempat penyimpanan awal, listrik disalurkan ke rumah warga dengan kapasitas hingga ke 100 rumah. Pada tahun 2013, masyarakat di Dusun Kalihi, Desa Kamanggi, salah satu desa terpencil di Pulau Sumba, tidak lagi hidup dalam kegelapan. Adanya para penari langit membuat Dusun Kalihi merasakan aliran listrik. 20 penari langit di Dusun Kalihi menghasilkan 10 kW listrik yang dapat menunjang aktivitas, memberikan hiburan, dan meningkatkan kebahagiaan masyarakat Dusun Kalihi. Saat ini penari langit sudah meningkatkan kebahagiaan beberapa desa lain di Pulau Sumba seperti di Desa Palindi, Desa Tanarara, dan Desa Kamanggi. Keberhasilannya di Pulau Sumba membuktikan bahwa penari langit merupakan salah satu solusi penyediaan listrik. Penari langit bisa dikembangkan di daerah-daerah terpencil di seluruh pelosok Indonesia dan di mancanegara.